meluncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Elia, di podcast CPNS Berbicara. Sekedar informasi, podcast ini dilakukan secara live. Oh ya, Sobat ASN, perkenalkan kami peserta pelatihan dasar CPNS Badan Narkotika Nasional RI 2022 gelombang 2 kelompok 4 angkatan 4. Tak kenal maka tak sayang, jadi ada baiknya kami memperkenalkan diri dulu nih. Mulai dari saya, nama saya Elia Artaningrum, dari Satuan Kerja Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda. Fajar? Kenalkan, nama saya Fajar Mardianti dari Satuan Kerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN Lido Bogor. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal bin Nasution, saya dari Lokal Rehabilitasi Deli Serdang, Korat. Halo semua, saya Luciana Rosadri dari Satuan Kerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN Lido Bogor. Halo Kak Luciana, Kak Faisal, Kak Fajar. Oke, Sobat ASN, berakhlak yang dimaksud itu ada 7 macam nilai, yaitu ada berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Tapi dalam penerapannya pasti banyak sekali tantangan yang dihadapi. Ya nggak sih teman-teman? Iya, betul benar banget. sekali. Betul. Oke, jadi pada episode kali ini, saya bersama teman-teman akan membahas mengenai tantangan dalam penerapan nilai dasar ASN berakhlak, serta bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Langsung aja, menurut Kak Faisal, dari ketujuh nilai-nilai itu, mana sih yang paling banyak tantangannya, Kak Faisal? Oke, terima kasih Kak Elia. Jadi sebenarnya ketujuh nilai itu nggak bisa berdiri sendiri, tapi karena kita dari BNN yang mengutamakan pelayanan, menurut saya sih nilai berorientasi pelayanan itu yang punya tantangan paling banyak karena berkaitan dengan ke-6 nilai lainnya. Kalau tantangan dari satuan kerjanya Mas Faisal seperti apa ya? Oke, terima kasih Kak Elia. Saya rasa sih hambatan dalam pelayanan di satuan kerja saya adalah kurangnya penggalakan penggunaan media sosial nih sebagai media penyebaran informasi. Menurut saya, seharusnya pada media sosial satker saya dapat dijabarkan lebih rinci tentang alur pelayanan termasuk juga cara registrasi dalam pelayanan rehabilitasi, sehingga pelayanan dapat lebih maksimal serta mengurangi kesalahan administrasi yang mungkin dapat merepotkan, terutama bagi klien yang merupakan voluntary atau sukarela dari keluarga nih. Baik. Berarti masalahnya di sosialisasi medsos ya, Mas Faisal ya? Ya, menurut saya seperti itu. Baik. Untuk di Satker Pusat Laboratorium sendiri, bagaimana Kak Fajar? Menurut saya, di Pusat Laboratorium Narkotika sendiri itu tantangannya adalah dari segi sarana dan prasarana, di mana sebenarnya sarananya tuh udah ada, namun belum dioptimalisasi secara maksimal. Contohnya dari mesin panggilan antrian, itu sebenarnya udah ada, namun karena kendala teknis, maka pengoptimalisasiannya belum dapat dilakukan secara maksimal. Dari sini saya berpikir bagaimana dengan kondisi teman-teman yang berada di daerah yang akses terbatas, sehingga mempengaruhi pelayanan publik. Jadi karena fasilitasnya tidak lengkap, pelayanan publik menjadi tidak prima. Kemudian selain itu juga dari dari kompetensi ASN-nya, sehingga kendalanya sulit diatasi. Nah, tantangan ini dapat diatasi dengan cara pembangunan fasilitas secara merata di berbagai daerah, serta peningkatan kompetensi ASN dengan berbagai pelatihan yang sesuai kebutuhan.
Baik-baik, semoga nanti sarana prasarananya bisa merata di semua BNN ya Kak ya. Iya, Untuk betul. Kak Lucy mau menambahkan? Oke, terima kasih Kak Elia. Saya mau menambahkan karena masih satuan kerja ya dengan Kak Fajar tadi. Saya menambahkan bahwa tantangan pelayanan itu menurut saya berkaitan dengan kolaboratif dan akuntabel juga. Di Pusat Laboratorium Narkotika sendiri, kami berkolaborasi dengan kepolisian sebagai klien kami dengan membuat pelayanan pengujian barang bukti terduga narkotika. Tetapi seringkali nilai akuntabel kami diuji. Sudah terjadi beberapa kasus. Oknum itu beralasan bahwa barang bukti yang mereka bawa ke kami itu salah. Apakah bisa dirubah hasil labnya? Padahal hasil lab kami sendiri berada di bawah perundang-undangan yang jelas. Jadi, cara penanggulangannya adalah kami tegas untuk tidak melakukan apa yang mereka minta, yaitu merubah hasil laboratorium, dan kami peringatkan mereka untuk tidak lagi melakukan hal yang sama. Wah, ini integritasnya diuji sekali ya Kak Lucy ya. Iya, betul sekali. Oke, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari beberapa contoh tantangan tadi, dari tantangan berorientasi pada pelayanan tersebut, kita ASN harus menjadi ASN yang informatif, kompeten, berintegrasi, sehingga kita berhasil menjadi ASN yang berkelas di nasional maupun internasional, di Satker maupun di luar Satker. Oke, Sobat ASN, demikian podcast kita kali ini. Semoga kita semua dapat pelajaran berharga dari podcast ini. Salam CPNS dulu yuk, teman-teman. 1, 2, 3. Salam Salam CPNS CPNS berbicara. Bye-bye. Uh... Terima kasih.